Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umura si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaum naltaqi marratan ukhra fi darsina fiqh nisa bin kitabi fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Amla Mufti Diyar al-Masriyah. Walhamdulillah ala ni'matillahi wa ni'matil Islam. Ya, semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita semua kesehatan, kekuatan. Allah istiqomahkan kita semua di dalam menuntut ilmunya Allah, dan Allah memudahkan dan Allah fahamkan ya dalam belajar kita semua. Dan semoga yang sulit menjadi mudah dan yang tidak difahami menjadi kita fahami karena berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wal izalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih qadaya al-mu'asirah wan nawazil ya, yaitu tentang permasalahan-permasalahan kontemporer yang sekarang ini dunia medis atau dunia semakin canggih daripada peralatan dan segalanya. Maka di sini kita akan membahas tentang hukmu amaliyati rabtil mabayit. Ya, pada kesempatan sebelumnya saya pernah menugaskan kepada kalian untuk merangkum daripada pembahasan ini ya, tapi belum ada satupun yang mengumpulkan daripada pembahasan ini. Ya, bismillah, kita bahas bareng-bareng di sini. Semoga Allah bukakan kefahaman dan Allah mudahkan kita di dalam memahaminya. Hukmu amaliyati rabtil mabayit. Hukmu amaliyati rabtil mabayit. Rabtil mabayit di sini yang berarti adalah tubektomi. Kalau di dalam bahasa Indonesia, bahasa medisnya, tubektomi itu apa ya, yaitu hukmu amaliyati rabtil mabayit adalah operasi tubektomi yang mana merupakan operasi pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa masuk ke rahim dan tidak bisa dibuahi. Pada intinya, tubektomi ini adalah pemotongan saluran indung telur yang akan menyampaikan sel telur kepada rahim untuk dibuahi sehingga bisa hamil. Ketika dipotong atau dilakukan operasi ini, maka rahim tidak bisa lagi untuk hamil ya, karena ada pemotongan tersebut. Jadi ini merupakan salah satu metode permanen untuk mencegah kehamilan. Nah, jika kalian masih ingin tahu lebih dalamnya lagi, silahkan dicari apa itu tubektomi dan penjelasan, kemudian metodenya, caranya bagaimana, kemudian bahaya atau tidak ya. Yang intinya tubektomi di sini merupakan pemotongan tadi untuk mencegah kehamilan karena rahim dan indung telur yang akan menyambungkan sel telur kepada rahim untuk dibuahi ini sudah terputus, begitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan bahwa ana sayyida u'ani min maradil tihabi nifruzi bil kulli wa qumtu bi ijra'i amaliyati jihadi sittah marrat wal atibai tawaqqa'una 'ala al-haml marratan ukhra qad yusabbibu fashlan qalawiyan fa hal yajuzu li ijra'u amaliyati rabat. Ya, di sini ada seorang perempuan, dia mempunyai sakit peradangan ya, mungkin di bagian yang ternyata dia sudah 6 kali mengalami keguguran atau dia melakukan aborsi ya, kemudian
para dokter ini menyarankan kepada dia kalau misalkan dia hamil untuk sekali lagi, maka itu akan terjadi kerusakan entah pada rahim ataupun organ lainnya. Nah, maka si perempuan ini bertanya, apakah boleh bagi saya untuk melakukan daripada operasi tubektomi yang menjadikan dia tidak bisa hamil lagi. Wal jawab amaliyatul rabti an-nihai lirraham idza kana yatarattabu 'alaiha 'adam as-salahiyyah lil injab marratan ukhra haramun syar'an idza lam tad'a ad-darurah ila dzalika. Sesungguhnya pada dasarnya hukum operasi tubektomi dan pemotongan saluran kepada rahim yang akan mencegah kehamilan ini, kalau misalkan mengakibatkan tidak dapatnya seorang wanita untuk mengalami hamil dan melahirkan lagi, maka sesungguhnya dia diharamkan secara syariat. Jikalau memang tidak ada darurah yang menuju kepada kesana atau bukan karena keadaan mendesak. Misalkan seorang wanita masih 30 tahun, muda gitu ya, karena dia tidak ingin hamil saja, jadi dia melakukan operasi ini, maka itu tidak dibolehkan karena tidak adanya darurah atau tidak adanya hal yang mendesak. Wadzalika lama fihi min ta'tilil insan al-muaddi ila ihdari daruratul muhafadhah 'ala an-nasl wa hiya ihdad daruratil khams allati ja'alaha al-Islam maqasidul asasiyah. Kenapa demikian? Karena operasi tubektomi atau rabtul mabayit ini akan menghalangi atau akan mencegah seorang wanita untuk menjaga ad-darurah fi hifdi an-nasl, ya, untuk menjaga supaya mendapat keturunan. Karena hifdun nasl yang seperti kita jelaskan kemarin merupakan salah satu maqasid syariah yang harus dijaga daripada maqasid asas atau 5 hal terpenting di dalam agama Islam, yaitu untuk menjaga salah satunya an-nasl, ada juga menjaga harga diri, menjaga almal, menjaga agama gitu ya. Amma idza wajadat ad-darurah lidzalika ka an yakhsha ala hayati zaujah min halak idza ma tamma al-haml mustaqbilan aw kana hunalika maradun wirathi yukhsha min intiqalil janin fa yajuzu rabtul mabayit. Nah, tapi kalau ada keadaan darurat, ada keadaan yang mendesak, misalkan ditakutkan ibunya ini mengalami keadaan yang lebih parah apabila dia hamil lagi dan sebagainya dengan tidak melakukan operasi ini atau kepada janin yang nanti dilahirkan, maka itu dibolehkan. Nah, dengan bagaimana kita mengetahui itu atau boleh tidak? Alladzi yahkumu bidzalika, yang menghukumi tersebut atau yang mengatakan hal tersebut adalah dokter yang terpercaya dan memang sudah thiqah atau terpercaya di bidangnya tersebut. Fa idza qarara anna al-halil wahid li hadhihi al-mar'ah huwa amaliyatul rabtid daim fa huwa jaiz. Kalau misalkan dokter itu memberi qaror atau memberikan perkataan bahwa salah satu-satunya cara untuk si perempuan ini supaya selamat adalah dengan cara rabtul mabayit atau melakukan operasi pemotongan tadi, maka itu dibolehkan dan tidak berdosa bagi perempuan tersebut gitu ya. Kalau misalkan dilakukan operasi tersebut juga tidak membahayakan, ya, maka dari hal tersebut fa innahu yajuzu sa'ila bil halatil mausufa bisu'al an taquma bi ijra'i amaliyati rabbil mabit an tariqat tabibil mukhtas bil quyudis sabiq dzikraha. Jadi dibolehkan bagi si perempuan ini untuk melakukan amaliyatu rabbil mabit, ya, harus dengan ketentuan dan syarat daripada ahlinya, dan ini benar-benar harus difikirkan karena bisa mencegah seorang wanita untuk hamil permanen, begitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian ada juga permasalahan wad'ul mabaidah al-mukhassabah fi rahmi zaujah ba'dal wafat. Di sini ada sebuah kasus yang mana di permasalahan selanjutnya, ya, di halaman 446, bahwa ada misalkan seorang suami dan istri melakukan proses bayi tabung karena mereka sudah lama tidak mempunyai keturunan. Kemudian sel sperma dan sel telur dari kedua belah pihak ini
ditanamkan di tabung khusus ya, supaya berkembang dulu baru nanti akan dipindahkan ke rahim wanita tersebut. Kalau misalkan sel telur dan spermanya ini sudah berkembang. Tetapi di dalam keadaan ketika si suami dan istri ini menunggu apakah sperma dan sel telurnya ini berhasil dibuahi di dalam tabung tersebut ya, dan sebelum dimasukkan lagi ke rahim wanita tersebut ternyata suaminya meninggal dunia. Fi halatil intidhar tuwfiya ila rahmatillahi ta'ala. Ya, kemudian sekarang ternyata hayawanat manawiyah ya, air mani yang telah dibayi tabungkan tadi berkembang ya, tumbuh. Nah, ketika berkembang itu seharusnya bisa dimasukkan kepada rahim si istri tersebut. Tapi keadaan di sini ketika fi halatil intidhar tadi suaminya meninggal dunia. Kemudian ini apakah al-hayawanat al-manawiyah yang sudah berkembang itu bisa dimasukkan kepada rahim istri sedangkan suaminya telah wafat? Di sini wada'uma izzauja fi rahmi zaujatihi ba'da wafatihi haramun syar'an, bahwa menaruh sperma yang telah tumbuh tadi yang sudah dibuahi di tabung di anabib tersebut ketika suaminya telah wafat, maka diharamkan menurut syariah. Liannaha lam tasbah imra'ah al-mutawaffa wa inna masarat ajnabiyyah anhu bil wafat idzal maut qad usillah bainahum. Karena di sini menyatakan bahwa kematian itu memotong adanya silah ya, atau ikatan antara keduanya, bahwa fuqaha telah bersepakat, fuqaha muasirun, fuqaha kontemporer atau yang zaman sekarang ini telah bersepakat atana abasi masalah adanya bahsul masalah di sini tajrul alham fi ihdat tadabiyat munaddimah ala hurmatiha, jadi diharamkan. Maka di dalam pertanyaan ini maka tidak boleh bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk meneruskan program bagi tabung ini karena suaminya telah meninggal dunia gitu ya. Ya, karena juga nanti kalau misalkan dia masih meneruskan ini, nanti anaknya tidak ada bapaknya, misalkan istrinya akan menanggung sendiri dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab ya. Tetapi di dalam fatwa ini tidak dibolehkan seperti itu ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala ihtimam. Semoga apa yang kemarin belum difahami sekarang bisa paham semuanya ya. Dan nanti kalau ada yang tidak paham ketika saya memberikan tugas, silahkan ditanyakan kesulitannya di mana, yang tidak pahamnya apa. Jangan lupa untuk membuat catatannya pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf sedalam-dalamnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.